Oke, kita masuk ke yang namanya teknik pengintegralan atau teknik integrasi. Ya, cara-cara mencari anti turunan. Kalau di semester 1 itu hanya dibatasi metodenya substitusi aja gitu ya. Nah, yang sekarang kita akan masuk ke berbagai macam metode pengintegralan. Diawali dengan metode substitusi dulu. Nah, untuk bisa menggunakan metode substitusi, kita harus nanti kalau udah jalan, udah tutorial, harus mahir ini rumus-rumus ini. Harus hafal gitu ya. Gimana ngapalinnya? Latihannya bukan diapalin kayak puisi, integral KDU sama KU tambah C. Nah, gitu. Wah, satu sel diapalin, nggak akan hafal. Jadi ini rumus-rumus dasar yang harus dikuasai. Caranya nanti ngerjakan soal. Nanti kita ngintip ke sini. Waktu ngerjakan, lupa ini pakai yang mana ya? Lihat. Ngerjakan lagi, lihat lagi, ngerjakan lagi, lihat lagi. Nanti lama-lama mahir sendiri gitu ya. Itu caranya. Jadi memang harus meluangkan waktu cukup banyak. Oke, saya akan lihat beberapa hal dulu yang udah sangat elementer, kita lewat aja ya. Integral konstanta DU menjadi KU udah ya. Kalau mau ngecek itu ruas kanan kalau kita turunkan betul nggak menjadi ini gitu ya. Ini nih K-nya aja. Kalau KU turunkan terhadap U jadi K kali 1 gitu ya. Oke. U pangkat R ini kalau R-nya min 1 per U jadi ln gitu ya. Oke. E pangkat U karena E pangkat U diturunkan ya E pangkat U gitu ya. Terhadap U ya. Ini turunannya. Oke, ini saya rasa sudah tahu. Ini saya ingat ya, turunan tangan sekan kuadrat, integral sekan kuadrat ya tangan. Turunan kotangan min kosekan kuadrat. Jadi integral ini min kotangan. Ya. Oke, sampai 10. Yang 11 coba kita lihat ya. Yang 11. Nah, nanti di diktat saya yang tandanya seperti ini bisa diklik, ada jawabannya. Tapi kalau coba lihat dulu ke bawah, yang tandanya kuning gini, nggak bisa kalian klik. Cuma saya aja yang bisa itu ya. Yang ini kalian bisa klik keluar nanti solusinya. Kalau yang semester lalu dengan saya udah tahu. Oke, yang ini coba kita lihat. Kita klik aja ya. Kalau kira-kira nanti agak rumit, saya biasanya nulis. Kalau ini sih agak sederhana, udah diklik aja. Integral tangan. Nah, gimana integral tangan? Dia tulis sebagai ini. Ini metodenya masih substitusi. Kita lihat ini. Kalau cos diturunkan jadi min sin gitu ya. Ya konstantanya apa nih? Jadi ini kita misalkan nih cos U-nya. Ya silakan. Minggu pertama boleh telat. Minggu kedua tadi udah diatur bayar 25.000. Oke, jadi kita substitusi. Substitusi P ini ya. Ya, namanya mau P, mau Q, asal jangan U lagi. Karena ini DU. Kemudian kita harus cari hubungan DP dengan DU. Turunkan DP DU. DP DU berarti min sin U gitu ya. Atau kalau di integral nulisnya DP sama dengan min sin U DU gitu ya. DP-nya keluar tuh. Sudah kalian mah konsentrasinya ke sini. Harusnya ke sini gitu ya. Oke. Nah, kita gantikan ini. Karena kita punya ini sin UDU itu min DP. Cos U-nya jadi P. Ya. Dan 1 per P itu adalah ln mutlak P. Jangan lupa mutlaknya. Kembalikan P-nya karena awalnya dalam U, kembalikan ke U. Oke, begitu ya.
Kalau lupa bisa lihat lagi. Kalau nggak paham langsung tanya di tengah-tengah. Nggak usah tunggu saya selesai dulu satu soal atau satu sesi. Langsung tanya aja ngacung. Jangan takut-takut kalau kuliah harus gembira. Kamu gembira nggak? Hah? Gembira deket si cakep ya. 3 tahun ketemu si cakep nanti. 3 tahun setengah. Oke. Nah, kotangan sama nanti cost per scene dimisahkan kayak tadi ya. Dapat ini. Nah, yang ini mah udah lepas aja lah, ada mutlaknya segala. Saya aja juga nggak ingat. Kalau yang ini saya ingat. Ya. Jadi kalau keluar yang aneh ini, udahlah satu soal B itu ya. Asal yang lainnya betul. Oke, ini. Saya mau bahas dulu ini turunan dari sin. Ini benar nggak gitu ya? Kalau benar, artinya yang kanan kalau diturunkan harus jadi ini. Padahal kita lupa itu ya. Turunan sin min 1x kan lupa ya. Kalau lihat ini ingat. Tapi katakan lupa gitu ya. Nah, oh ya semester 2 ini saya tulisannya pakai Word ya di sini karena OneNote-nya ini dipaksa harus ganti versi. Kalau ganti versi, kemudian beberapa aplikasi Microsoft-nya juga harus diganti. Ah, nggak mau. Maksa-maksa itu si Bill Gates itu. Oke. Saya akan jelaskan dulu karena kita lupa turunan ini benar nggak ini ya? Kalau benar ya ini integralnya benar. Kita lihat bagaimana menurunkan, review lagi ya. Kalau saya punya Y sama dengan sin. Saya pakai X aja ya. Sin min 1. Kalau sin mah gampang pisan. Gimana mencari turunannya? Hah? Nah, kembalikan ke inverse ya. Kedua ruas disinkan. Sin Y. Ini sin min 1. Jadi tinggal X aja ya. Nggak saya tulis sin dari sin min 1 itu ya X aja. Itu. Oke. Turunkan sekarang terhadap X. Kenapa? Karena awalnya ini mau diturunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Disimbolkan dulu, belum diturunkan. Baru disimbolkan. Turunkan terhadap X. Ruas kanan mah X turun ke X 1 kan? Gampang. Sin Y turunannya terhadap X apa? Hah? dx. Hah? Sin Y kita lihat fungsi paling luarnya tuh sin ya. Nah, berarti turunan sin itu cos. Tapi kali turunan ini terhadap X. Ya, dx atau Y aksen. 1 per cos Y. Dapat tuh turunannya. Cocok nggak dengan yang tadi kita? Nggak ada ini ya. Beda ya. Nah, karena apa? Ini awalnya fungsinya dalam X. Ya turunannya pengen dalam X juga, jangan dalam Y. Kecuali awalnya implisit. Mungkin turunannya jangan sih implisit juga. Kalau ini awalnya eksplisit dalam X. Jadi kita ubah. Gimana? Cari hubungan sin dan cos. Yaitu rumus sakti ini. Cos kuadrat X. Apa? Nggak usah X. T tambah sin kuadrat T sama 1. Jadi ini 1 per akar cos kuadrat Y. Gitu kan? Itu sama dengan, kenapa digitukan? Supaya bisa pakai ini. 1 per akar 1 min sin kuadrat Y. Ya, kalau di sini Y. Sama dengan 1 per akar, tadi lihat, ini sin Y-nya X. 1 min X kuadrat. Nah, cocok sekarang. Ya, di sini U, di yang saya X. Ya. Oke. Jadi ini rumusnya sudah betul. Nah, yang perlu saya kasih catatan, kalau ada fungsi inverse gini, mau diturunkan,
dikomposisikan dengan fungsi semula. Jadi maksudnya kalau ini sin min 1, kita tambahkan sin di depannya. Ya ini juga tambahkan sin. Buat apa? Supaya ini hilang. Menjadi X aja. Karena komposisi fungsi dengan inversnya balik ke awal. Gitu ya. Ngantuk aja pagi-pagi udah ngantuk. Oke, lanjut. Kelamaan nih. Oke, jadi ini sekumpulan rumus yang harus diketahui yang akan dipakai untuk soal-soal substitusi. Kita lihat sekarang soal-soalnya. Kita lihat ini. Saya tulis aja ya. Sebenarnya diklik itu juga keluar langsung. Cuma kalau ditulis mungkin tahapannya lebih sambil kalian bisa mikir gitu. Nanti ini catatannya saya kasihkan juga ya. Jadi yang ketinggalan nyalin nggak apa-apa. Mana? Kesini dia. Kenapa ya? Bentar. Ini mana kursornya ya? Oh ini. Bentar ya. Oke. Kita lihat soal pertama. Nah ini pakai substitusi ya. Tekniknya baru substitusi. Substitusi. Mana yang disubstitusi? Kita cocokkan ini. Supaya cocok dengan salah satu yang ada di sini. Sorry. Dengan rumus dasar ini, yang mana yang cocok? Yang mana nih? Kira-kira cocok yang mana nih? Lihat lagi soalnya lupa. X bagi cos kuadrat. Nah, cocok yang mana nih? Yang mana? 16, nggak ada 16. 7 ya. Seperkos kuadrat ini kan. Jadi diusahakan supaya 1/cos kuadrat U gitu ya. Nah gitu. Jadi waktu belajar kita ngereka-reka dulu. Kalau nggak cocok nanti balik lagi. Jadi supaya ini menjadi cos kuadrat U. Kan maunya sekant kuadrat. Ya U-nya kan yang di dalam kurung berarti. Substitusi U sama dengan X kuadrat. Cari hubungan DU dengan DX. 2X DX. Nah, syaratnya substitusi ini. Sisanya tuh harus punya di sini. Ini punya nih X DX. Ya. X DX itu setengah DU. Setengah DU sama dengan X. Oh ya, yang baru bergabung dengan kelas saya. Ini harus bisa memahami tulisan saya yang kurang bagus ini. Kalau kurang bagus itu artinya bagus. Soalnya dulu DO dari kedokteran saya. Cuma cum laude nulisnya aja. Mata kuliah kedokterannya DO. X DX langsung ganti ke sini jadi setengah DU. Setengah DU-nya nanti di belakang ya. Kemudian ini diganti cos kuadrat U. Gitu kan? Sama dengan setengah mah ke depan aja. Cos kuadrat itu menjadi sekant kuadrat U. Sama dengan, nah kan kita udah punya. Kalau lupa lihat lagi. Tangen. Menjadi tangen. Tangen U tambah konstanta. Jangan lupa kalau integral nggak pakai batas. Kembalikan U-nya. Gitu ya. Jadi harus ngereka-reka ke rumus mana cocoknya gitu. Kalau kuliah mah gampang gampang. Ujian lebih gampang kok nggak bisa gitu. Ya kan soal ujian secara umum lebih gampang dari soal-soal yang dibahas di tutorial atau kuliah. Kecuali yang B ya, bagian B, 1, B2 itu lain. Lagi, ini kalau semua nggak keburu kita. Tapi ya kita coba saja. Kita lihat. Nomor 2.
Gitu cara belajarnya. Makanya perlu waktu belajar yang cukup. Kalau didadak ya mana muncul ide-idenya. Ini sebel, aduh pakai Word ini harus selalu ke sini. Kalau pakai OneNote langsung. OneNote-nya nggak jalan. Oke ya. 2 konstanta lah. 2-nya nggak penting. Akar bilangan dikurangi 9x kuadrat. Cocok yang mana ya? Dari rumus kita. Hah? Tentunya enggak ini ya, ini konstanta, pangkat, enggak, ini enggak lah ya. Ini enggak, ini ya. Tadi apa? Bilangan dikurangi ini kuadrat gitu ya. Bilangannya nggak penting lah, bilangan dikurangi x kuadrat gitu. Jadi cocoknya ini. Nah, saya substitusi kalau gitu. Supaya menjadi 1 min sesuatu kuadrat. 1 min sesuatu kuadrat. Berarti ininya harus jadi 1 kan? Jadi saya ubah dulu sedikit. 2, ini pengennya 1 nih. 1 min berarti dikeluarin akar 5, betul? 1 min 9 per 5x kuadrat gitu. Pengennya sesuatu kuadrat kan? Belum disubstitusi. Ampun, itu tulisan 9 kayak gitu. Kalau di ujian mah mahasiswa saya salahin, nggak kebaca. Ya, pengennya 1 dikurangi sesuatu kuadrat. Nah, sesuatu kuadrat itu yang disubstitusi supaya cocok dengan ini, gitu ya. Tentunya nanti dilihat yang lainnya mendukung nggak. Jadi kita substitusi. U sama dengan 9 per 5x gitu kan. Kan ini nanti 1 min U kuadrat jadinya. DU sama dengan 9 per 5 DX. Punya nggak ini faktor ini? Konstanta mah nggak penting. DX sama aja gitu ya. Jadi saya punya DX-nya nanti diganti 5 per 9 DU. Kok sama dengan sih? Kenapa? Hah? Oh, kalau gitu pengen kuadrat. Berarti ini aku harus akar 9 per akar 5 ya. Nah, ini salah dong. Akar 5 ya. Akar 9, akar 5. Jadi akar 5 per akar 9 sama dengan DX gitu ya. Kenapa saya bikin gini? Supaya ini nih, DX gantinya tuh ini. Udah, ini menjadi, kalau ini sebut si K, si penjahat, K itu kan ya. Menjadi integral DX-nya ganti ini 2 akar 5, ini konstanta keluar aja lah. 2 bagi akar 5-nya nggak diapa-apakan. DX-nya menjadi akar 5 per akar 9. DU-nya taruh di belakang ya. Ininya 1 min U kuadrat. Akar 1 min U kuadrat. Nah ini makanya yang depan tuh harus hafal nantinya. Ini menjadi konstantasi. 2 per akar 5-nya habis ya. 2 per 3. Ini menjadi apa? Sin min 1. Tambah konstanta. Sama dengan 2 per 3. Apa itu? Sin min 1 akar 9 per akar 5x tambah C. Gitu ya. Masih ngantuk? Enggak Pak, matanya sayu gitu.
Bisa? Lagi ya. Nah, yang gini harus banyak latihan gitu. Banyak ah. Nanti aja di tutorial. Sok milih, kalian mau yang mana? Yang ini jangan dulu. Karena enggak, di belakang ada teknik khusus. Kalau polinom bagi polinom ada khusus. Nanti aja di belakang. Ini juga di belakang nanti. Karena ada untuk sembarang polinom bagi sembarang polinom udah ada teknik khusus. Kalau di sini memang ini istimewa bisa pakai substitusi, tapi nanti aja pakai yang umum. Sok mau yang mana? Pilih. Hah? 6. Hayu 6. Kalian milih 2 ya, nanti saya milih 1. Jadi 3 lagi. Oke, ini. Cocok mana ya? Lupa lagi. A pangkat tangan cos kuadrat. A pangkat tangan cos kuadrat. Cocok nomor berapa itu? Hah? Cocok nomor berapa? Kira-kira aja dulu, nanti kita arahkan ke sana. Yang pasti enggak ini ya. Ini enggak kan? 4 supaya jadi au ya. Au itu kan. Saya harus mengarahkan menjadi A pangkat U. Nah, saya harus mengarahkan menjadi A pangkat U. Ini U-nya kan? Jadinya coba aja, kalau nggak berhasil nanti mungkin bukan yang itu. Coba ya. Substitusi atau misal gitu ya. Apa aja kata-katanya. Supaya jadi A pangkat U, jadi U-nya sama dengan tangan X. Cari hubungan turunannya. DU sama dengan turunan tangan apa? Sekant kuadrat. Punya nggak? Punya, ini kan sepercos kuadrat atau sekant kuadrat kan? Cos kuadrat X dx ya. Nah, udah pas sekali. Ini menjadi, kita kasih nama si K ya. Masih ingat nggak K itu kenapa penjahat? Hah? Nggak ingat? Nanti nonton film kartunnya Mowgli. Mowgli, The Jungle Book. Di sana ada ular namanya si K. Si penjahat dia. Integral A-nya jadi pangkat U. Ini emang mau kita arahkan ke sana. Sepercos kuadrat dx ya. Du Oh, jadi nggak usah terbang gitu nulisnya ya. Nggak usah di atas. Udah nggak ada penyebut. Nah, ini apa? Nanti kalau di ujian udah harus hafal. Kalau sekarang belum hafal, ngintip dulu. A pangkat U dibagi ln A. A pangkat U dibagi ln A. Oh, jangan lupa. Kalau kelas saya ini kalau lupa tambah C dikurangi 70% nilainya. Kalau C doang enggak 70 nilainya ya. Enak aja nanti udah aja tiap ada integral C gitu kan. 70 aja puas itu. A pangkat U tadi kembalikan awalnya dalam X ya, kembalikan ke X. Ingat ln A itu sebuah konstanta aja ya. Ya tentu. Nah begitu. Lagi. Pilih satu lagi. Mau yang mana? 4. Aja ini mah ya. 4 katanya. Gampang ya? Gampang nggak?
Ini tiap kali harus diginikan. Harusnya defaultnya gitu ya. Nah, ini. Kita lihat lagi. E pangkat X dibagi 4 tambah 9 E pangkat 2X. Cocok yang mana ya? Cocok yang mana ini? Lihat lagi, lupa. E pangkat X 4 tambah 9 E pangkat 2X. Itu cocok yang mana? Coba tebak. 14. Kenapa yang 14 ya? Karena 14 cocok ya. Coba aja ya. Jadi bawahnya harus, ini saya biasanya bacanya 1 tambah U kuadrat ya, lebih enak. Harus 1 tambah U kuadrat. Di soal kita harus 1 tambah sesuatu kuadrat. Jadi kita ubah dulu supaya menjadi, ini biar aja, belum diubah. Ini pengen 1, jadi keluarkan 4-nya. 1 ditambah supaya kuadrat ini. E2X tuh E pangkat X kali E pangkat X ya. Pengen kuadrat, jadi kalau dimasukkan, ini harus jadi akar 9 ya. Per akar 4 kuadrat. Betul? Kan nanti kalau dikuadratkan, salah. Ada E pangkat X-nya kemana? Pokoknya pengen sesuatu kuadrat. Cocok nggak? Ini kalau dikuadratkan ini jadi 9 per 4. Nanti ini kali 4 jadi 9 ya. Cocok. Kali-kalian udah mahir nggak ini anak sipil? Ini bener nggak? Hah? Bener nggak? Atau ini A per D ditambah B per D. Mana yang benar? Hah? Bawah ya. Jadi apa? Teringat ngajar kelas ngulang semester lalu saya. Ya loh, semester lalu itu. Jadi kita substitusi apa? Substitusi supaya 1 tambah U kuadrat tadi kan ya. Maunya jadi substitusi U sama dengan supaya 1 tambah U kuadrat. Ya ini akar 9 dibagi akar 4. Atau bisa disederhanain, tapi udahlah biarin. Itu ya. Ini nulisan apa lagi nggak kebaca. Cari hubungan DU dengan DX. Ini 3 aja ya. 3 per 2 ya. E pangkat X DX. Punya nggak faktor ini? Punya nih. 3 per 2 nya mah cuma konstanta. Jadi 2 per 3 DU sama dengan E pangkat X DX. Kenapa saya ginikan? Supaya ini menggantikan ini nih. E pangkat X DX. Oke. Sehingga kalau ini dikasih nama si K lagi. 1 per 4 integral E pangkat DX. E pangkat X DX ya. Menjadi ini 2 per 3 DU. 2 per 3 DU itu ya. Bawahnya 1 ditambah U kuadrat gitu kan. 1/4 kali 2 per 3. Nah ini udah ada. Apa tadi? Tangan min 1 ya. Jadi nanti lama-lama harus hafal itu. Mana ini nih. Kalau sering mengerjakan soal hafal. Kalau dadak-dadakan belajarnya ya nggak akan hafal. Tangan min 1U tambah C. Sama dengan coret 2-nya jadi 1 per 6 tangan min 1 U-nya tadi mana? Akar 9 itu 3 per 2 E pangkat X tambah C itu ya. Ingat di ujian salah-salah ngitung mah nilainya masih tinggi.
Kalau nggak paham tanya ya, jangan diam aja. Neng paham nggak? Benar. Oke. Yang belakang paham nggak? Yang tadi mau nyanyi? Paham. Saya milih ini. Yang kalian nggak kebayang. Yang ini aneh. 9, 10 tuh aneh. Kayak mahasiswa sipil, aneh-aneh. Tai. Oke. Ini pakai yang mana? Coba kita lihat ke sini. Integral sekant. Pakai ini nggak bisa. Ini harus sekant tangan kan? Ini nggak bisa. Sekant kuadrat. Nggak ada yang cocok. Nah, ini memang substitusinya aneh. Dulu juga saya belajarnya dari buku gitu ya. Kalau sekarang udah sering ngajar jadi tangannya udah ingat, kepalanya meskipun kepalanya nggak ingat. Dia aneh, dikalikan dulu gini. Itu aneh. Gitu ya. Sebenarnya ada teknik yang lebih teratur, cuma nggak diajarkan di kuliah ini. Jadi kepaksa pakai yang aneh. Kenapa gitu digitukan? Sekant X, ini dikalikan sekant X tambah tangen X. Yang aneh cuma ini 9 dan 10 aja ya. Jadi jangan khawatir. Nah, dikalikan ini mana kebayang kan? Nah, tapi ternyata jadi bisa disubstitusi. Ini menjadi sekant kuadrat X ditambah sekant X tangen X dibagi sekant X ditambah tangen X dx. Oke, nah setelah itu kita lihat ini. Yang bawah, kalau diturunkan sekant turunannya apa? Sekant tangen, ini ya turunannya. Tangen turunannya sekant kuadrat. Jadi yang bawah kalau diturunkan jadi yang atas. Nah, dengan demikian kalau ini U, ini turunannya nanti DU ya. Jadi substitusi. Ini emang aneh. Nih aneh nih dikalikan gitu. U sama dengan sekant X tambah tangen X. DU-nya sekant menjadi sekant X tangen X. Tangen turunannya sekant kuadrat. Seluruhnya kali dx. Nah, ini adalah yang atas nih. Jadi ini du, bawahnya u. Kalau ini disebut k lagi, k sama dengan integral. Yang ini menjadi du ya. Yang bawah jadi u. Ini kalau nulis gini saya u ya, bukan v ya. Kalau saya v itu ada kupingnya gitu. Ini v. Ini v. Ini v nih. V ya. Kalau u biasa u. Ini u. Nah, itu u ya. Ini gara-gara mahasiswa suka nggak jelas. Pokoknya kalau ada kupingnya itu V, kalau nggak ada U. Tapi ya jangan kayak gini lah, kalau sadar tulis yang bagusan. Ln mutlak U. Kembalikan ln sekant X ditambah tangen X dx. Kok dx? Integral tambah C. Ya. Ini ada yang aneh, jadi jangan mikir nanti, aduh soalnya harus idenya itu. Enggak, cuma yang ini dan yang 10. Yang lain bisa langsung dilihat ke yang rumus dasar. Nah, lain kali di ujian, kalau keluar ini, boleh dihafal hasilnya ini. Jadi langsung pakai boleh. Nanti kalau kata dosen lain, nggak boleh ini nih. Pokoknya kelas saya benarkan. Boleh langsung ya.
temennya ini digalikan kosekan tambah kotangen. Kalau yang ini tadi kali sekan tambah tangan, bagi sekan tambah tangan. Ini kali kosekan tambah kotangen, dibagi kosekan tambah kotangen. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan? Oke, berikutnya kita akan melihat pengintegralan fungsi-fungsi trigonometri. Sin, cos, tangen, sekan, dan sebagainya ya. Nah, yang pertama nanti diktatnya dibaca aja. Tapi saya sekarang akan nulis dulu yang dasarnya dulu. Pakai biru sekarang. Integral dari, kenapa tebal bener kamu? Sin kuadrat X dx. Ini yang dasar ya. Nanti sin pangkat yang lebih tinggi, nanti direduksi. Ini dulu yang harus tahu. Ini direduksi pakai rumus ini. Sin itu setengah, apa? Plus atau min? Cos 2x itu. Apa ya? Hah? Min? Setengah gitu? Benar? Benar. Nah, gitu ya. Sama dengan integral setengah dx min integral setengah cos 2x dx. Bisa langsung nggak ini sih? Bisa ya langsung ya. Yang ini kalian bisa langsung nggak? Nggak pakai substitusi lagi langsung. Jadi apa? Sin. Tapi sin 2x kalau diturunin menjadi cos 2x kali 2 kan? Jadi setengah. Ini yang setengah ini tetap setengah. Ini hasil yang setengah ini, hasil integral ini. Ngeceknya ini aja kalau diturunkan, bener nggak? Sin 2x turunannya cos 2x kali 2. Ini ada setengah, jadi pas gitu ya. Jadi sama dengan setengah x min seperempat sin 2x. Ini rumus dasar untuk sin kuadrat, satu lagi cos kuadrat. Yang cos kuadrat menjadi apa? Sebentar. Mana ada x-nya? Apa? Setengah cos 2x ya. Seluruhnya dx, integralkan setengah dx menjadi setengah x. Cos diintegralkan jadi sin. Setengah kayak tadi ya. Kan tadi juga setengah. Integral cos 2x jadi seperempat sin 2x. Tambah C. Nah, ini rumus dasar yang udah plek harus nempel gitu ya. Di tangan sebenarnya harus nempelnya. Di kepala lupa nggak apa-apa. Di tangan waktu ujian bisa itu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana dengan integral sin. Aduh. Scroll aja. Sin pangkat n dan integral cos pangkat n. Tentunya n-nya lebih dari 2 ya. Kalau pangkatnya 1 ya gampang. Pangkatnya 2 ya udah tadi barusan. Nah, ini ada dua cara gini. Yang pangkatnya ganjil dulu. Nanti teorinya baca sendiri ya. Saya jelaskan di sini aja ya. Ini nanti teorinya ada tuh. Bentuk ini, direduksi ini. Ini akan saya jelaskan aja sambil ke soal. Sambil ke soal. Dibedakan gini. Bedakan untuk pangkat
kopral, dan jenderal. Apaan? Bukan. Pangkat N ganjil atau gasal. Yang benar tuh gasal. Kalau ganjil itu aneh gitu ya. Kayak orang bisa masuk ke botol kecil, itu ganjil. Pangkat N ganjil dan N genap. Seneng yang genap, seneng yang ganjil. Yang ganjil gampang, yang genap lebih panjang. Sama sih gampangnya mah, sama susahnya. Tapi panjang yang genap, nanti kita lihat. Nah, yang ganjil dulu ya. Mau sin atau cos sama aja tekniknya. Langsung contoh. Mau integral apa? Integral sin pangkat berapa? 5 kurang 9 aja. Gitu ya. Oke. Nah, caranya kalau ganjil dicomot 1. Di teorinya saya bilang gini nih. Mana yang ganjil? Mana apa ini? Ganjil dicomot 1. Dipisahkan. Dicomot tuh dipisahkan ya. Jadi dicomot 1 gini. Integral sin pangkat 8x. Ininya comot 1 sin x dx. Gitu. Oke. Kemudian disubstitusi. Supaya menjadi U pangkat 8. U-nya sama dengan sin X. Sebentar. Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Saya ngintip dulu. Ganjil. Aduh, capek juga ya. Harus nulis ini ya. Enggak. Sebentar. Saya jelaskan. Salah. Tuh, kalau nggak ngintip, salah. Kemudian, langkah selanjutnya, ya. Ini yang sisanya ini, yang depannya, ubah jadi cos. Ya, yang bisa kita punya hubungan kan? Sin kuadrat U tambah cos kuadrat U sama 1. Jadi saya bikin kuadrat. Sin kuadrat pangkat 4. Gitu ya. Oke. Kenapa ini mau diubah ke cos? Karena ini tuh sebenarnya turunan dari cos nanti. Ya. Sama dengan 1 min cos kuadrat. Ini X-nya kemana? X. Harus ngitung nih. Gara-gara dia. Tapi enggak. Gampang nanti. Enggak harus dihitung. Sin X dx. Harus dihitung nggak ya? Harus ya? Enggak. Tenang aja. Wah, panjang tapi ya. Panjang juga pangkat 9. Pangkat 8 lebih panjang lagi kalau genap. Ya udah biarin aja. Nah, setelah itu kita baru substitusi. Yaitu apa? U sama dengan cos X. DU sama dengan apa? Min sin X dx ya. Ini kita punya nih. Ya, kalau ini disebut si K lagi. Kenapa disubstitusi itu? Supaya ini 1 min U kuadrat. Gitu kan? Ini DU kan? Minus DU. Minus DU. Ini kan polinom aja, gampang kan? Integralnya gampang, cuma ini harus dipangkatkan. Pangkatin 4 ini.
Capek ganti ya. Ya pangkat 4 bisa kan, kalikan 2 dulu, kalikan lagi, sekali lagi. Intinya mah hanya panjang aja, supaya nggak terlalu panjang ini. Ganti berapa? 5 aja ya. Ganti, atuh capek Berapa ini? Intinya sama aja ya, pokoknya dibuat ini dalamnya sin kuadrat supaya bisa diubah ini. Tuh kan, supaya nggak terlalu capek kita. Dia sih minta 9 segala ada-ada aja. Min integral 1 min 2u kuadrat min tambah. Nah ini kan gampang semua. Sama dengan min integral du jadi u ya. Ini jadi plus 2/3 u pangkat 3 tambah min, karena ada min depannya. 1/5 u pangkat 5 tambah c. Kembalikan u-nya ke yang awal apa? Dalam x. U-nya tuh cos x ditambah 2/3 cos x pangkat 3. Salah lagi. Min 1/5 apa? Udah macet nih. Kepalanya udah mulai macet kalau panjang. Padahal nggak susah. Gitu ya. Tekniknya ingat ya. Kalau pangkat ganjil, comot 1. Yang sisanya diubah ke cos, ke temennya. Pasti bisa kan ini genap. Jadi pasti bisa. Lain kalau ini misalnya kan pangkat genap ini 6. Dicomot 1, ini menjadi pangkat 5. Pangkat 5 gimana ininya? Kalau dibikin gini menjadi 5/2 nanti di sini. Nah, nggak bisa kalau genap. Gagal cara ini kalau genap. Karena nanti ini pangkatnya jadi akar. Akar tambah susah lagi nanti ini ada akarnya. Jadi bedakan, ganjil gampang gini, genap juga gampang, cuma lebih panjang. Kalau pangkat 1 atau pangkat 2 udah standar, yang atas tadi pangkat 2 ya. Gitu. Harus sambil mikir, polanya harus ditangkap. Kalau cuma diapalin ya nggak bisa lah. Lanjut. Neng, paham nggak Neng? Neng. Kamu Neng, ini mah nong. Paham? Aduh, kita nggak dapat ruangan gede ya. Kalau dapat ruangan gede kan. Wah. Sekarang kalau pangkatnya genap. Ini nggak tergantung ya tadi yang ganjil. Kalau cos gimana? Kalau cos pangkat 5 sama copot 1. Ini cos x dx. Ininya cos pangkat 4. Diubah jadi temannya sin. Ya. Kalau ini bentuknya ini sin jadi cos. Kalau ini cos jadiin sin. Ininya cos. Cos itu nanti turun dari sin. Polanya sama. Sekarang kalau pangkatnya genap, sebel, panjang. Integral jangan gede-gede ya. Jangan 6 lah, 4 aja ya. Karena ini panjang nih. Ini nggak bisa kayak tadi. Coba saya jalankan kayak tadi ya. Dicomot 1. Nah, ini nggak bisa diubah ke sin. Karena kalau ditulis cos kuadrat, nanti pakai rumus cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Ini pangkatnya 3/2, nanti muncul akar. Muncul akar integralnya berabe. Nggak percaya cobain aja kalau dilanjut ya. Jadi ini gagal. Sebentar. Ini tadi kan dikasih keterangan.
Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ini integral cos pangkat 4x dx. Mana? Caranya ini dibikin menjadi ininya dalamnya cos kuadrat. Kebanyakan. Jadi kalau ini pangkat 6, ini tetap cos kuadrat, ininya 4 ya. Jadi dikurung sebanyak cos kuadrat supaya bisa dijadiin temannya. Nah, gitu. Tapi nggak pakai rumus sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Ini pakai rumus yang kayak mengintegralkan sin kuadrat sama cos kuadrat tadi. Ini rumus setengahan itu. Menjadi apa? Setengah tambah setengah cos 2x. Jadi harus apa? Sin kuadrat x itu setengah min setengah cos 2x. Cos kuadrat x itu setengah tambah setengah cos 2x. Nah, ini berabe-nya harus mangkatkan sekarang. Dipangkatkan setengah. Oh, jadi 1/4 ya. Setengah cos 2x gitu. Ditambah lagi 1/4 cos kuadrat. Ini udah gampang kan? 1/4 jadi 1/4x ya. Cos 2x tadi udah di atas. Integralnya menjadi cos 2x menjadi asalnya dari sin ya. Tapi kalau sin 2x diturunkan ada kali 2, jadi harus dikali setengah. Yang ini nih, jadi ini ya. Ini gimana? Bentuk kuadrat kayak tadi yang di atas. Kuadrat. Reduksi lagi. Masih integral. 1/4 cos kuadratnya menjadi setengah apa? 4x jadinya ya. Sudutnya kan jadi double. Sama dengan 1/4x tambah 1/4 sin 2x tambah ini berapa? 1/8x ya. 1/4 kali 1/2 1/8 cos 4x integralnya apa? Ya sin 4x ya. Tapi ini kalau diturunkan menjadi cos 4x kali 4. Jadi harus dibagi 4 ya. Kalau saya nggak salah ngitung. Ya udah, tinggal sederhanakan. Ya. Bener nggak? Neng, bener nggak? Boro-boro katanya saya juga bingung. Hah? Enggak, ini mas 1/4 ini. 1/4 kali setengah. Ini 1/4 kali setengah. Yang ini menjadi ini. Kalau 1/8 ya udah. Gitu. Oke, lanjut lagi. Udah ini. Ini kita ciluk bak aja ya. Karena ngitungnya panjang ya. Ini udah belum tadi? Udah ya. Ini ajalah 1. Genap. Sebel nih genap nih. Yang genap jangan dicomot 1 ya. Dibikin kuadrat dalamnya. Cos kuadrat pangkat 4. Pangkat 4 lagi pangkat 3 ya. Kan ini 6. Reduksi ini menjadi setengah tambah setengah ini. Harus dipangkatkan 3. Itu pokoknya kalau genap berabe. Lebih berabe. Lebih panjang. Pangkatkan 3 berarti ini pangkat 3 ditambah 3 kali ini kuadrat kali ini gitu ya. Kalau nggak lupa rumusnya ya 3 kali aja dikalikan.
Panjang udah percaya aja lah. Jangan dihitung-hitung dalam kepala, udah percaya. Kalau ngitung dulu lama kita. Terus ini muncul pangkat 2 direduksi jadi setengah tambah setengah cos 4x. Pangkat 3 ganjil. Dicomot ya 1. Ya? Udah nggak mau nulis dia juga. Pangkat 3 menjadi cos kuadrat kali cos x dx. Pakai yang cara pangkat ganjil. Nah, sekarang perkalian ini sama saja. Kalau ada yang ganjil salah satu, enak. Ya? Kalau salah satu ganjil, pakai cara yang sebelumnya yang ganjil. Kita lihat contohnya aja. Ini teorinya nanti baca aja. Kalau ML ini kan baca pusing. Kita lihat aja ini. Kalau dua-duanya genap, pakai yang genap juga caranya. Pakai ciluk ba aja ya, biar cepet ya. Ditulis. Biasa dari semester lalu minta ditulis, nyapain gua. Kalau nulis habis waktu, nggak ada waktu untuk naik genteng nanti. Kata kontraktornya, kenapa naik genteng sendiri katanya? Saya nggak percaya sama tukang bapak. Dulu bapak kuliah di sipil, nilainya juga jelek. Nah, ganjil. Lihat yang ganjil, kalau ada yang ganjil ya. Kalau dua-duanya ganjil, ya lihat yang ganjil salah satu aja. Tadi kalau ganjil gimana? Dicomot 1 ya. Sama ini. Sin pangkat 4x. Ini yang ganjilnya yang cos comot. Nah, kalau tadi cuma gini aja nggak ada sinnya gitu, terus ininya diapakan? Diubah ke temannya, ke sin ya. Ininya diubah ke sin. Ini menjadi 1 min gitu ya, yang sisa. Nah, ini saya nggak mau pakai substitusi kayak tadi. Ini mau saya nulis gini, paham nggak? Ini adalah turunan dari sin kan? Gitu ya. Sebenarnya substitusinya, coba kalau kita lihat mundur ke sini bisa juga pakai gitu. Ini tadi, nah ini ditulisnya D dari cos gitu, boleh nih. Ini D cos X, ini D cos X, jadi seolah 1 min U kuadrat DU gitu nih ya. Jadi yang berikutnya saya nggak akan nulis lagi U-nya kayak ini. Langsung aja ini turunan dari cos. Sama aja. Turunan dari sin cos. Nah, ini pokoknya setelah dibuat seperti ini seluruhnya harus jadi sin. Ini udah jadi sin ya, udah dosa pangkat 4 lagi. Ini sinnya pangkat 2. Kalikan satu-satu. D sin X. Ini jadi kita mandangnya di kepala U pangkat 4 dikurangi U pangkat 6 DU. Itu U-nya sin X. Kalau ditulis lagi kayak tadi. Misalkan U sin X, nanti ya ketemunya U pangkat 4 min U pangkat 6 DU. Jadi langsung aja U pangkat 4 1/5 U pangkat 5. U pangkat 6 1/7 U pangkat 7. Gitu ya. Asal ininya sama ya. D sin, ininya sin, ini sin. Jangan ini sin, ininya dx. Nggak boleh diginikan. Gampang kan? Sama aja tekniknya. Ngantuk lagi sama. Kalau genap berabe. Genap kita ambil contoh dari sini, jangan tinggi-tinggi pangkatnya. Kalau genap dia reduksi semua ke temannya kayak tadi ya. Direduksi setengah sudutan.
Nah, tadi kalau genap dua-duanya, ya sebel kita harus pakai yang setengah plus setengah cos 2x atau setengah min setengah sin 2x. Ngantuk lagi. Awas tidur. Nih, masih banyak. Enggak, bukan dia, belakang kamu. Oh, nyatet. Oh, kamu gitu. Mungkin kamu mirip yang mahasiswa tahun lalu ada. FTSL juga. Orangnya gemuk siapa ya? Yang dari Makassar atau ya itu. Tapi nilainya A dia. Jadi dia pakai pendengaran kayaknya. Oke, karena dua-duanya genap, sebel kita sama yang genap harus direduksi setengah yang setengahan. Ini belum saya reduksi. Yang ini saya bikin dulu bentuk kuadrat ya supaya bisa direduksi. Pangkat 2 gitu kan. Nah, ini mah nggak misalkan langsung setengah apa? Min ya. Panjang. Gampang tapi panjang. Setengah plus setengah cos 2x. Harus dikalikan 1/1 nih. Pangkatkan 2, kalikan ini 1/1. Wah, males ya kita lihat dari sini aja ya. Gitu kan? Tuh. Gitu kan? Percayalah hasilnya ini. Setelah dikalikan juga percayalah jadi ini. Lanjutkan ini. Pangkat 2 udah ada caranya. Direduksi lagi. Setengah plus setengah cos 4x. Pangkat ini dicomot 1 lagi. Panjang. Makanya sudah tidak dilanjutkan. Nah, ini saya copy ya. Karena nanti yang Word-nya mau saya cetak PDF, kalian jadi bisa baca. Salah. Ngopinya juga kebanyakan. Dari sini ya. Jumbo. Nah, begitulah ceritanya kawan. Neng, paham nggak Neng? Benar. Kalau nggak paham nanya Neng ya. Masih ganteng ini ya. Sudah? Lanjut lagi, masih banyak. Tenang. Aduh, mukanya kenapa jadi sedih? Ini kan cuma ngitung-ngitung. Tekniknya nggak susah. Udah pasti caranya. Sin, cos, bosen, tangan sama sekan sekarang. Nah, tangan sama kotangan ya. Lupa ini, saya juga harus baca dulu. Kalau 1 udah gampang. 1 kan udah di depan ya. Kalau tangan pangkat 1 sama kotangan pangkat 1 kan udah ada harusnya. Mana? Ini tangan udah ada, kotangan udah ada ya. Tadi yang ada DP-nya ini. Jadi untuk pangkat lebih dari 1 sekarang. Jadi akan dibahas untuk N yang lebih besar dari atau sama 2. Nah, tangan ini nggak pakai ganjil genap ini ya. Nggak pakai ganjil genap kayak sin cos tadi. Tangan
ini dicomot 2. Kemudian yang dicomot dijadikan ini. Coba kita lihat ke contoh aja. Kalau gini biasanya susah paham. Pakai contoh, susah juga pahamnya. Tapi masih mendingan gitu. Comot 2. Selalu tangan sama kotangan comot 2. Kalau tangan kuadrat gimana? Ya udah kecomot sendiri gitu ya. Enak malah nanti. Ini harus diginiin terus. Saya kasih judul dulu. Pengintegralan tangen pangkat N dan atau kotangan sama aja caranya. Kotangan gitu ya. Comot 2 ya, caranya comot 2. Dicomot 2 dia tinggal 2. Yang dicomot saya kasih warna merah maksudnya ini nih. Tebal sekali. Kenapa nggak bisa dibatalkan? Oh, ini kenapa tebal? Ngeheng. Suka ngeheng dia. Kali tangan kuadrat X dx. Ini maksudnya ini comot 2 ya. Ini comot 2 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kenapa nggak mau ganti warna lagi? Ini diubah menjadi rumusnya ini. Tangen kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Ini dx-nya kemana ngilang? Kenapa jadi biru lagi ya? Hitam aja, hitam. Ganti. Yang ininya menjadi apa? Sekan kuadrat X min 1 gitu kan? Ya. Sekarang saya nggak akan nulis U sama dengan apa. Akan pakai cara yang tadi, D dari sesuatu itu. Ini menjadi tangen kuadrat X, sekan kuadrat X, min integral tangen ngaco. Mana penghapusnya? Mana dx ya? Dikurangi, dipisah masing-masing suku. Ya. Nah, yang ini turunan dari apa sekan tuh? Sekan kuadrat? Turunan dari tangen kan? D dari tangen X. Kalau pakai substitusi kita tulis U sama dengan tangen X, DU sekan kuadrat X dx gitu ya. Ini sekarang udah rada pintar, jadi langsung gini nulis. Yang ini gimana? Kan katanya kalau tangen pangkat N comot 2. Udah kecomot sendiri kan? Nah, ngikuti yang tadi. Kalau udah kecomot, yang dicomot menjadi apa? Sekan kuadrat X min 1. Ya, kan ini udah kecomot dengan sendirinya. Langsung yang dicomot itu dijadikan temennya, yaitu tangan temennya sekan. Ini suaranya keras-keras, pengen diculik itu cewek. Minta tolong dia, saya nyulik dia yang gede. Sama dengan. So, kalau bingung, lihat dulu. Ingat.
Jadi tangan pangkat S comot 2. Yang dicomot dijadikan, aduh itu DX lagi dua kali. Yang dicomot dijadikan temennya. Tangan tuh second lewat hubungan ini. Setelah itu kalikan satu-satu. Nah, yang ini udah enak karena ini turunan dari tangan. Jadi kayak U kuadrat DU ini tuh. Ya, U-nya itu tangan. Kalau mau ditulis sebenarnya misalkan U sama dengan tangan X, DU secant kuadrat X dx. Jadi nanti U kuadrat DU. Nah, satunya lagi tangan kuadrat udah kecomot. Nggak usah dicomot lagi 2, udah kecomot. Langsung ubah kayak yang tadi. Tangan kuadratnya diubah jadi ini. Paham nggak? Nggak. Hah? Ini menjadi kayak U kuadrat DU ya. Sepertiga U pangkat 3. Cuma U-nya itu tangan. Secant kuadrat integralnya apa? Tangan kan? Kok nggak pakai integral lagi? Diintegralkan. Secant kuadrat menjadi tangan X. Min 1 jadi plus. Tambah C. Selesai. Kalau yang belum paham nanti ikutan lagi aja jam 10. Hah? Contoh lagi. Sekarang yang pangkat ganjil. Ini. Sama aja tekniknya kalau tangan sama kotangan. Nggak kayak sin cos. Jadi ini tidak membedakan ganjil genap. Salah ngambilnya. Ininya dibawa nih. Hurufnya. Hah? Integral secant kuadrat itu turunan dari apa itu? Hah? Oh, si bule. Si bule itu udah campur hitam bule gitu. Caranya kayak tadi comot 2. Nah, comot 2. Tinggal 1 kan? Kotangan X kali kotangan X pangkat 2. Pakai rumus kalau kotangan apa? Kotangan kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Betul ya? Bener nggak? Lupa. Bukan minus 1 plus ya, bener ya? Nah, kita reduksi. Kotangan X-nya biarkan. Kotangan kuadratnya itu yang dicomot ini nih. Yang dicomot ini menjadi temannya. Kosekan. Aduh, nulis apa itu ya? Ampun deh. Kosekan kuadrat X min 1 kan? Ini ya, kotangan kuadrat jadi kosekan kuadrat min 1. Kalikan 1 per 1 kayak tadi. Kotangan X kosekan kuadrat X dx min integral apa? Kotangan X dx ya. Sama dengan, nah ini tuh istimewanya kosekan tuh turunan dari kotangan. Tapi minus ya. Jadi ada minusnya. Kotangan X ini turunan dari kotangan X. Tapi minus. Karena turunan dari kotangan min kosekan kuadrat. Dikurangi integral kotangan apa? Udah ada di tabel depan. Lupa. Intip. Atau kita hitung nanti. Cos X per sin X dx. Gitu ya. Karena lupa. Kalau ingat boleh langsung. Karena lupa. Ini min apa? U DU setengah U kuadrat. Ini kita perlakukan menjadi 1 per
sin X. Cos itu turunan dari sin X kan? Kalau mau disubstitusi ini, U sama dengan sin X ya. Nanti DU sama dengan cos X dx. Sama dengan min setengah kotangan kuadrat X min apa ini? 1/U DU jadi ln. Jangan U ya. Sin X. Mana ini penghapusnya? Gitu. Ini kayak 1/U DU.